Hai, saya Hendrik Pradiska, mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Elektro, UNU, Yogyakarta. Saat ini, saya tengah terlibat dalam sebuah proyek UAS yang menarik pada mata kuliah elektronika digital. Tugas saya adalah menciptakan simulasi penerapan fisik dari gerbang logika dengan implementasi menggunakan IC. Dan ini adalah soal gambar yang saya kerjakan. Pertama, kita analisa terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 input, yaitu A, B, dan C. Dan masing-masing input terhubung dengan gerbang logika. Di sini ada gerbang NOT, AND, dan OR. Kemudian di sini juga terdapat output sebagai hasil dari proses gerbang logika tersebut. Sebelum membuat simulasi, saya membuat persamaannya terlebih dahulu. Persamaan yang telah saya deduksi kurang lebih seperti ini. Setelah mengetahui itu, saya lanjutkan untuk membuat tabel kebenaran. Ini berfungsi sebagai parameter apakah rangkaian yang saya simulasikan itu sesuai atau tabel kebenaran yang saya kerjakan ini perlu dikoreksi. Dan inilah hasil dari tabel kebenarannya. Apakah ini sesuai? Secara teori ini sesuai, tetapi perlu pembuktian secara objektif melalui simulasi yang akan kita buat. Langsung saja kita mulai desain simulasinya. Oke, di sini saya akan membuat simulasi menggunakan Tinkercad, sebuah platform simulasi online berbasis website. Langsung saja kita masuk ke websitenya dengan cara mengetikkan Tinkercad di mesin pencarian pada browser. Nah, pada browser kita pilih saja langsung yang paling atas, yang beralamat di www.tinkercad.com. Ini adalah tampilan dari websitenya. Karena kita akan membuat simulasi elektronika, maka pilih saja menu Create, kemudian pilih menu Circuit. Nah, ini dia tampilannya. Di sebelah kanan terdapat mesin pencari yang akan mempermudah kita mencari komponen. Di sini juga sudah ditampilkan beberapa komponen basic yang mungkin perlu kita gunakan. Sebelah atas terdapat tools yang mempercepat pengerjaan simulasi. Juga tidak ketinggalan tombol simulasi pada bagian kanan atas yang nantinya kita gunakan untuk memulai simulasinya. Tahap awal, masukkan board yang berfungsi sebagai dudukan beberapa komponen yang akan kita gunakan. Nah, agar perangkaian mudah dipahami dan mudah dalam menganalisa kesalahan, saya memasukkan 3 board sekaligus. Board pertama sebagai input, board kedua sebagai proses, dan board ketiga sebagai output. Setelah itu, kita perlu komponen yang bisa menghasilkan nilai input yang bisa diubah-ubah. Oleh karena itu, kita akan menggunakan 3 switch yang masing-masing kita namai A, B, dan C. Lanjut ke board proses, di sini kita perlu 3 gerbang logika, yaitu NOT, AND, dan OR. Nah, untuk NOT kita gunakan IC 74HC04. Untuk AND kita gunakan 74HC08. Dan untuk OR kita gunakan 74HC32. Kita rangkai menjadi seperti ini. Nah, lanjut ke board selanjutnya. Untuk outputnya saya menggunakan LED. Nah, agar lebih jelas outputnya, saya gunakan 3 LED yang saya rangkai menjadi seperti ini. Setelah semua board terdapat komponennya, yang harus kita lakukan adalah menghubungkan 3 board dengan power. Jangan lupa untuk ground-nya juga kita hubungkan pada masing-masing board. Setelah selesai, hubungan juga input berupa 3 switch pada tegangan dan juga ketiga IC pada pin atau kaki VCC. Nah, setelah itu, hubungkan kaki common ataupun kaki tengah pada setiap switch dengan IC. Pastikan semua terhubung dengan kaki input pada masing-masing IC.
nilai output pada IC node kita hubungkan dengan ICN, kemudian nilai output dari pin atau kaki ICN kita hubungkan dengan input pada kaki pin IC OR. Nah, selanjutnya nilai dari output kaki OR inilah yang akan kita gunakan sebagai output akhir pada rangkaian ini. Langsung saja kita rangkai outputnya serta tidak lupa groundnya pada masing-masing komponen. Setelah selesai, kurang lebih seperti ini. Lanjut tahap selanjutnya yaitu simulasi. Hal yang perlu dicatat pada rangkaian ini adalah switch ke atas berarti nilai 1, switch ke bawah berarti nilai 0. Dan pada outputnya, ketika lampu LED menyala, itu berarti nilai 1. Ketika tidak menyala, itu berarti 0. Setelah mengetahuinya, langsung saja kita mulai simulasinya. Dan catat yang akan kemudian kita akan cocokkan dengan tabel kebenaran sebelumnya. Nah, ternyata hasilnya sama persis. Ini artinya rangkaiannya sesuai. So, gimana? Ada yang menambah pengetahuan baru di konten kali ini? Jika ada, jangan lupa subscribe dan like-nya. Juga jangan lupa tinggalkan komentar positif di kolom komentar di bawah. Saya Hendrik, terima kasih.